Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa VA Studio. Untuk malam ini ya, kita mulai lagi bolang di awal tahun 2022. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan di tahun ini moga-moga adalah tahun kebaikan, tahun berkah untuk kita semua. Baik pemirsa, untuk malam ini dari tadi kita udah nongkrong di sini. Ini perjalanan saya 3 jam dari Tulang Bawang ke arah Lampung Utara, 3 jam nunggu hujan. Ini udah sekitar jam 12, ini jam 12 malam, nunggu dari tadi hujan terus. Posisi sekarang saya ini ada di sebuah makam yang sangat legendaris lah di sini. Saya nggak akan ngasih tahu tempatnya gitu. Intinya di sini ada makam. Uniknya makam ini nanti bisa dilihat bahwa panjang makam ini 20 kaki. 20 kaki itu sekitar sama dengan 6 meter. Ya, di antara nisan itu 17 kaki, tapi kalau dipulin itu 20 kaki ya. Jadi sekitar 6 meter. Nah, sebetulnya makam ini jauh banget dari penduduk ya, dari rumah penduduk ini jauh. Terus kemudian kanan kiri juga perladangan, ini agak terpencil sekali, memang sepi. Nah, kita ingin tahu di sini ada Mas Ari yang paham bener daerah di sini. Mungkin kayaknya bisa ini menjelasin Mas Ari kira-kira makam ini menurut cerita gitu, menurut cerita sejarah, terus apa sih yang biasa terjadi di sini gitu Mas Ari, coba. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya hanya menceritakan sedikit pengetahuan saya tentang makam ini. Makam ini semenjak dari kecil ramai dikunjungi para peziarah. Pada peziarah-peziarah yang Rata-rata dari mana peziarahnya? Peziarah rata-rata ya bisa luar kota, lingkungan kota sini aja. Bahkan kemarin ada yang saya sempat cerita sama yang bagian Sapu ini dari Pulau Jawa pun ada peziarah di sini. Ini di Lampung loh ya, sebenarnya ini di Lampung ini. Pulau Jawa, saya silaturahmi ke sini ya ziarah. Intinya ini serta pengetahuan saya ini makam para, kalau nyebutnya kami di sini poyang atau tempat poyangnya di sini. Sejarahnya di sini mungkin orang yang tinggal di sini pertama kali membuka atau ya, danyang ya, kalau orang Jawa danyang yang buka desa ya, gitu. Di situ, dan di sini sering apa ya, kalau sepengetahuan saya banyak yang datang kulir mudik itu sering membawa apa ya namanya itu ya, sesaji ya, tadi ada bekasnya banyak tuh, sesaji, bahkan minyak apalah itu nggak tahu juga namanya itu. Jadi di sini sepengetahuan saya juga nggak tahu yang dilakuin apa gitu ya. Dilakuin tapi sering banget orang kesini kan. Sering banget, bahkan kalau ada mungkin ada hajat apa gitu sempat melepas kambing, ayam begitu untuk di makam sini. Termasuk maksudnya dilepas gitu aja. Dilepas di sini. Mungkin hajatnya sudah tersampai, kalau punya hajat biasanya mau lepas kambing atau motong kambing di sini begitu. Ya, itulah pengetahuan saya, kurang lebihnya itu ajalah yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi makasih Mas Ari ya. Jadi intinya sudah lama sih saya pengen bolang ke sini, terus ini baru kali ini bisa tersampaikan. Emang ini bisa dilihat nanti di video, panjang banget ini, maka ini pagernya di belakang mungkin 20 kakian lebih, itu berarti sekitar 6 meter. Nanti kita nagak secara goibiahnya ya. Jadi nanti ada dua, secara analogis dan secara mistisnya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan. Mungkin secara tidak langsung orang berpikir, oh makam 6 meter gitu, 7 meter, itu analogisnya apa gitu. Saya nggak, nanti akan saya jelaskan lah, muka-muka nanti paham. Jadi pemirsa ini paham kenapa makam itu bisa 6 meter, 7 meter dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan kuak ya. Pada intinya yang disampaikan Mas Ari, ini makam sudah lama banget, dari zaman kecilnya Mas Ari sudah ada. Terus sering banget didatengin orang-orang, bahkan dari Jawa, Pulau Jawa, dari luar daerah, nggak tahu dari mana kan. Mungkin biasanya dari mulut ke mulut gitu kan, tahu dari mulut. Termasuk nepak yang nyari nomor biasanya. Iya, bekas. Iya, memang ini di depan saya itu ada apa? Gubuk kecil gitu, biasanya untuk apa ya, tak apalah gitu kan, untuk nepak nyari nomor. Terus itu saya lihat bekas-bekasnya, ada areng, ada tempat pembakaran. Jadi intinya makam ini biasa digunakan untuk para peziarah ya, pada intinya bukan digunakan. Banyak orang menganggap bahwa makam ini adalah memiliki kekeramatan yang luar biasa, sehingga diziarahin orang dengan tujuan-tujuan macam-macam lah, yang seperti sudah disampaikan Mas Ari tadi. Yuk kita akan kuak nanti secara mistisnya, nanti secara analogisnya seperti apa. Oke, kita ikuti saja.
Meditoran kene ora. Udah direkod. Baik, pemirsa ya, untuk saat ini saya akan coba mediumisasi. Jadi nanti saya nggak akan narik gitu ya, maksudnya biarin aja siapa yang mau masuk gitu ya, karena dari awal tadi sudah disambut sih. Sekarang gini, kita harus bisa bedain ini nanti yang mau dari makam, yang nunggu makam, atau yang dari luar gitu. Maksudnya saya losin aja entah siapa nanti yang akan masuk di Arif gitu ya. Jadi nanti kita nyari, saya nggak akan narik dari ini, biarin nanti yang ingin masuk gitu aja. Fokus ya Arif, nanti di tengah makam itu udah ada gerbang sih. Udah ada gerbangnya, tadi saya kontemplasi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus Rep, ke gerbang depan kamu Rep. Jangan kaget nanti tiba-tiba loncat ya. Tuh lari dia. Yuk buka. Yuk masuk tuh. Ini lari-lari dia, dari tadi lari-lari dia mau. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa jawab, ini kafir ini. Anda siapa? Ini bentuknya kayak hewan. Dari tadi tuh lari-lari dia, saya pancing di portal dia masuk. Nah, sampean siapa? Dari tadi tahu saya kan di sini? Iya. Nah sekarang kamu masuk nih, kamu pinjam jasad santri saya. Ya, mau apa? Mau ngomong apa? Mau apa yang disampaikan? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama apanya? Di sini jangan lama-lama. Kenapa? Kan biasa banyak orang ke sini. Kan biasanya memang selama ini banyak kan yang datang ke sini. Iya. Sudah tahu maksud kalian. Maksud saya apa? Kok kamu tahu tuh maksud saya apa coba? Kalau kamu tahu coba ngomongin maksud saya apa? Pasti kamu nggak tahu. Jangan cari-cari tahu. Jangan nyari tahu. Saya mau nyari tahu apa? Ya kamu bukan penunggu makam ini dari luar ini. Kamu tuh bukan penunggu makam, kamu nggak ada hak untuk melarang saya, itu nggak ada. Kamu suruhan, ya. Kenapa nggak pimpinan kamu aja, raja kamu aja nggak suruh ke sini? Ya kamu nggak bisa ngomong, mau ngomong apa, mau nyuruh apa kamu? Nggak bisa melarang saya. Kalau nggak keluar, ganti panggil raja kamu aja suruh ke sini. Mau nggak? Kalau nggak keluar. Ya bukan urusan kamu, saya mau lama juga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau mau lama ngapain coba? Kamu mau apa kalau saya lama di sini? Makan. Kamu makan. Ngomong dari tadi kalau minta makan. Memang makanan kamu apa? Enggak, saya pengen tanya dulu. Nah, tak kasih kamu, tak kasih makan nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu. Sering di sini didatengin orang? Iya, tiap hari. Tiap hari ada. Oh, rata-rata ngapain ke sini?
Pada ngapa? Kaya. Minta kaya. Contohnya minta kaya gimana? Mintanya gimana mereka? Ya banyak untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Enggak, caranya mereka itu caranya minta kaya itu gimana? Bawa apa ke sini? Masa cuma minta gitu aja kan nggak mungkin. Mereka sudah tahu. Sudah tahu apa? Apa yang harus dibawa? Apa yang harus dibawa? Contohnya apa? Biasanya apa? Biasanya apa yang dibawa? Pisang kuning. Pisang kuning. Terus? Menyan. Menyan. Wangi. Minyak wangi. Mereka suka. Mereka suka. Terus apalagi? Hewan-hewan nggak? Saya yang makan. Oh, kamu yang makan. Iya. Kan mereka minta sesuatu lah. Emang kamu yang ngasih? Bukan saya. Loh, siapa yang ngasih? Saya tidak tahu, saya ambil makannya. Oh, mereka nggak ngerti. Kamu nggak ngerti yang ngasih kekayaan mereka siapa. Tapi kamu ngambil makanannya. Cerdas namanya, jin cerdas kayak gini. Ya, saya cocok malahan. Mending orang kalau datang ke sini bawa apa saja, kamu makan aja. Mereka juga nggak ngerti kok yang ngasih kaya siapa. Ya kadang manusia goblok ya. Nanti saya kasih tahu analoginya. Ya. Saya suka. Oh, kamu suka. Iya. Manusia datang itu kamu suka. Iya, cocok. Terusin aja nggak apa-apa. Tak dukung kok malahan. Tak dukung. Tapi kamu ini bukan penguasa di sini. Saya paham. Kamu itu punya pimpinan, ya kan, dari sebelah sana. Terus segini, yang nunggu. Semua ada tingkatan. Oh, semua ada tingkatan. Kamu sebagai apa? Kalian mau mencari tahu harus ketemu saya. Oh iya, makanya sudah saya panggil. Saya pengen tahu pimpinan kamu siapa. Kami juga punya kelompok. Punya kelompok. Tidak bisa sembarangan masuk semua. Tidak bisa. Oh, nggak bisa sembarang. Iya. Sekarang saya tanya, ini yang nunggu siapa? Banyak. Banyak penunggunya. Ya. Seperti apa sosoknya yang penunggunya? Untuk apa kamu tahu? Saya sudah tahu kalian mencari tahu kami. Ya saya juga nggak usah kesini, saya tahu kalian. Saya nggak akan ganggu kamu, saya cuma pengen tahu informasi. Sisanya tuh nggak akan, saya nggak akan ganggu kamu. Kalian bawa makanan. Harus bawa makanan? Kalian mau minta? Enggak, saya nggak mau minta buat apa. Kalian mau tahu kami? Ya, cuman mau tahu kan, beda dengan minta. Saya nggak butuh minta kekayaan sini, nggak butuh saya. Saya ke sini malah doain yang sudah meninggal di sini dikubur. Saya itu mendoakan ke sini. Sudah banyak yang menjaga. Oh, sini sudah banyak. Sudah banyak. Sosoknya apa aja? Tidak mau. Kalau kamu tahu, cari tahu sendiri. Oh, cari tahu sendiri. Ya udah, enggak apa-apa. Berarti ilmu kamu rendah banget, ilmu kamu. Iya, kamu rendah banget loh ilmunya. Bisa apa loh? Kayak gitu sih nggak ngerti, nggak berani. Ya kan? Nggak berani kamu. Iya, ngomong kalau nggak berani gitu aja loh. Nggak berani ngomong. Jadi beda ya, yang di makam sini dengan yang di luar. Kamu di luar, ya kan? Iya. Kamu di luar, ini di makam ini memang di luar. Dari tadi saya di dalam makam, kamu lo keliling terus, muter-muter di situ. Pengen tahu saya, sebetulnya kebalik, kamu yang pengen tahu saya. Iya apa enggak? Orang yang tahu saya harus tahu. Saya mah tahu, kamu pengen tahu saya, tapi saya udah tahu kamu. Kamu itu cuman bawahan, kamu itu lo punya pimpinan di sebelah sana. Ada pohon di sebelah itu, ada pohon besar. Dia di situ tempatnya. Jangan ya. Jangan apa? Saya nggak akan ke sana, ngapain? Jauh, saya bilang. Oh ya enggak. Kami tidak mau diganggu. Saya nggak akan ganggu. Kalau mau datang bawa sesaji. Bawa sesaji itu banyak tuh, minyak banyak tuh. Saya bakar ikan tuh. Itu kan tuh ada, biasanya kamu kan tuh dupa, kemenyan, sesaji, itu kan hewan. Orang biasanya ngelepas apa tadi? Ayam ya mas? Ayam sama kambing, saya bawa ikan malah dibakar mateng sih san. Dupa banyak tuh, asap-asapan, minyak wangi saya ada. Terus kamu aja kalah-kalah. Oh jadi intinya kamu sering ya ngambil makanan dari mereka yang datang sini. Kamu manfaatin gitu. Iya. Terus pimpinan kamu gimana? Tahu dapat bagian nggak? Tidak mau tahu, itu tugas saya. Oh tugasmu. Mau saya makan, mau saya tidak makan. Gitu. Jadi saya mau narik pimpinanmu nggak boleh? Ada tingkatannya. Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi saya tahu pimpinan kamu tuh tahu.
Pimpinan kamu loh lagi ngelihat ke sini. Ya. Iya, pimpinan kamu tuh lagi ngelihat. Cuman saya nggak mau ganggu lah urusan kalian kok. Saya tuh pengen tahu tentang apa sih di dunia dimensi di dunia kalian yang terjadi di makam ini. Itu udah aja kok. Sisanya kamu boleh pulang kok. Sudah cukup itu. Kalau mau cari makan sendiri. Kalau udah keluar. Gantian, ini mau ada yang masuk lagi nih. Jangan lama-lama. Lah kan saya tanya, ini wilayah kamu bukan? Bukan kan? Kamu aja nggak berani loh masuk ke dalam. Coba, kalau masuk ke dalam coba kalau berani. Ayo masuk coba. Kenapa saya tadi di luar? Kalau di dalam nggak jadi deh. Kamu itu bukan penguasa sini lah kamu itu. Kamu nggak bisa nyuruh saya. Kamu nggak berani ke dalam. Kalian sudah datang banyak. Itu mengganggu mereka. Mereka siapa? Yang di sini loh, bolehin saya masuk. Aneh kamu itu. Mereka itu tahu saya dari tadi ke sini. Enggak, kamu itu mau bikin gara-gara aja. Udah sekarang keluar sendiri. Keluar sendiri. Ini mau gantian. Mau di sini, saya mau di sini. Saya mau menahan kalian. Ya udah, tahannya gimana? Mau nahan saya gimana coba? Saya tidak mau. Kalian tidak bawa makanan. Enggak bawa makanan, apa urusan kah? Saya nggak usah adil buat kami. Oh, kamu nggak adil. Terus makannya kamu apa? Pengennya makanan apa? Minyak? Banyak. Apa? Siapkan aja semua, saya datang makan. Terus dapatnya saya apa? Saya dapat apa? Mau mencari tahu, saya makan dulu. Ya kamu ngasih tahu dulu, saya kasih makan. Tidak bisa, kalian. Ya kamu nggak bisa. Kalian bodohi kami. Lah sekarang saya juga mikir kamu membodohi saya. Kami mau makan. Loh, kami mau tahu. Yang datang ke sini harus bawa makan. Lah saya pengen tahu dulu, baru ngasih makan. Kami tidak mau. Oh ya, saya juga nggak mau. Harus mau. Ya enggak lah. Kami tidak mau kasih tahu kalau tidak ada makanan. Lah nanti kalau kamu bohong, udah makan? Saya pulang. Oh ya enak amat kamu, saya rugi. Saya pulang. Saya rugi. Kalian mau mencari tahu dengan mereka. Kamu makan. Kamu makan. Saya ngapain saya ngasih kamu makan, kamu nggak ngasih apa-apa ke saya. Datang ke sini harus bawa makan, saya mau makan. Aturannya siapa? Saya. Aturan kamu aja kok. Oh, makan sandal saya ini. Kalian makan, saya bolehkan masuk. Masuk kemana? Saya udah masuk kok. Aneh kamu nih. Dari tadi saya udah masuk kamu. Tidak semua masuk ya. Tidak semua bisa masuk. Iya, di sini ini yang orang sini. Ini manusia sini semua bisa masuk gitu. Kamu minta makan, nanti kamu ngasih tahu saya, nanti kamu bohong. Kamu takut dibohongi, saya juga takut dibohongi kamu. Sama bohong kita. Ya udah sama bohong. Akhirnya dia ngaku kan, kamu itu pembohong. Bisa. Nggak bisa. Kamu membohongi saya. Oh ya nggak bisa juga ya ngasih makan. Kamu bohongi saya kan? Saya marah. Ya marah lah kamu marah. Saya nggak takut. Marah saya nggak takut. Kalau raja kamu tuh, rajanya ngomong serang aja. Ya udah kamu nyerang. Turut tidak pimpinan kamu turuti. Suruh nyerang lah. Kami hak saya. Iya. Terus kamu panggil teman-teman kamu juga nggak apa-apa kok. Sekarang saya tanya, saya manggil kamu nggak tadi? Enggak kan? Enggak kan? Kamu masuk sendiri kan? Kalian manggil, kami datang. Yang manggil siapa? Saya nggak manggil kamu kok. Saya buka gerbang, kamu masuk sendiri. Sekarang yang saya tanya nggak sopan siapa? Kamu kan yang nggak sopan? Jangan sok jadi penguasa. Saya menguasai sini sekarang. Jangan mengganggu ya. Saya nggak mengganggu. Jangan mengganggu. Kalian datang ke sini bawa wangi-wangi. Iya banyak wangi-wangi. Kami itu wangi semua. Kita laki-laki. Buat apa makan, kami bawa untuk makan sendiri. Kok goblok ngasih makan kamu loh. Ya memang begitu. Ya berarti peraturan di sini. Iya berarti berarti orang goblok yang ngasih makan ke kamu. Kamu ngajarin orang goblok berarti. Mereka minta ya harus basi. Kamu kan nggak bisa ngasih. Iya, kamu nggak bisa ngasih. Terus ngapain saya harus ngasih makan? Saya makan dulu. Yang kasih bukan saya.
Ya ngasih bukan kamu, ngapain kamu minta makan? Saya harus ngasih makan, yang ngasih. Tidak selesai. Ya nggak selesai dong. Mau makan. Kamu juga muter-muter, wih jenis muter-muter. Enggak, saya nggak akan ngasih kamu makan. Tidak suka ditertawa. Alah, saya ketawain kamu. Memang kamu itu lo bisa apa lo kamu itu? Saya di sini sudah lama. Iya nggak masalah, kamu mau lama, saya baru hari ini ke sini. Ngapain saya takut? Kalian harus hormat sama kami. Enggak. Harus mau makan. Kamu yang hormat sama saya. Kalian minta kami beri. Enggak, Saya makan. kamu nggak bisa ngasih, kamu bohong. Kamu tadi udah ngaku sendiri, saling bohong kita kan? Kalau kami bohong, mereka tidak datang. Oh, kalau kamu Itu bohong. mereka yakin datang ke sini bawa makanan untuk kami. Hmm. Kami makan, mereka senang pulang. Hmm. Itu kalau mereka, kalau saya kan bukan mereka. Ya sudah gini aja lah, malas saya debat sama kamu muter-muter tok. Kamu keluar sendiri deh. Loh, mau makan? Makannya apa? Ya udah kamu sebutin mau makan apa? Pisang kuning. Pisang kuning. Pisang kuning ya susah nyarinya. Daun ya, daun pisang ya. Pisang kamu kan udah biasa kan? Udah biasa kamu makan pisang kan? Iya biasa. Kamu belum pernah kan makan daun pisang? Oh, lebih enak daun pisangnya ketimbang pisangnya. Goblok, kamu itu dibohongin. Saya mau ambilkan Ambilkan apa? pisang. Pisang. Pisang itu nggak enak. Tahu nggak, pohon itu yang paling banyak buahnya apa daunnya? Saya mau pisang. Enak daunnya. Kamu belum pernah kan ngerasain daunnya? Jangan rame, saya tidak suka. Ya udah gini aja lah, keluarlah gantian lah. Kamu nih nggak takut saya sama kamu itu. Loh, kamu malah yang takut kamu. Ya udah keluar kamu, enggak. Malah debat muter-muter aja. Oh ya biar gantian, nah ini gantian nanti yang dimakan aja lah. Makan ya. Makan. Oh kamu punya kalung ini? Ya. Oh ini kalau saya cabut kamu hilang ini kekuatannya. Jangan. Milih saya cabut atau milih pulang? Ayo. Saya makan, saya pulang. Ya, saya habis makan saya cabut. Jangan. Ayo ini saya pegang ini. Ayo. Jangan ya. Keluar nggak? Keluar nggak? Jangan. Keluar. Jangan dicabut. Ayo. Jangan dicabut. Ini saya cabut patah ini. Sudah keluar. Saya masuk yang lain. Masuk yang lain. Masuk. Nggak penting kamu. Widodo, anteng wit, jangan itu wit, ini nyerang sampai nih Genggo. Ini dia udah ngincer, ini ngincer kamu ini dari tadi. Tahu saya yang ngincer. Udah pulang. Udah ini masuk lagi nih yang di makam. Dah. Walah malah pimpinannya lagi. Tak kira ini yang dari dalam, ini pimpinannya. Assalamualaikum. Ya kafir. Kenapa? Kamu pimpinannya? Ya dia nggak betah, lama-lama masuk juga. Ya, saya menyampaikan sesuatu ya di sini ya. Ya, sampaikan sesuatu ya. Kuncung. Saya kuncung. Kuncung. Ya, apa yang mau sampaikan apa? Ya, saya yang di sini. Kamu sebelah situ. Berkeliling. Kamu berkeliling. Kamu nggak usah malsu deh. Kamu itu bosnya yang tadi. Coba wujud aslinya. Nggak usah malu lah. Dia itu wujudnya merubah dulu biar saya ketipu lah ya. Itu kamu pimpinannya. Ya udahlah. Ngaku aja kamu dari sebelah sana. Nggak usah ngomong di sini. Ini beda. Saya mau masukin di sini keduluan dia. Nggak apa maksudnya? Sini di sana. Sini sana. Sama saja saya di sana. Saya di sana. Karena penunggu ini muslim yang nunggu, dia nggak ngerti. Kamu itu dari luar. Kamu ini pimpinannya tadi yang masuk tadi. Itu anak buah kamu kan? Bukan. Ngaku, nggak usah ngaku. Nggak usah ngaku, gelagatnya itu udah kelihatan. Nggak bawa tombaknya sekalian, nggak kamu bawa tombaknya? Saya tidak bawa. Saya tidak bawa. Nggak bawa? Apa tak ambil?
Hah? Jangan. Enggak. Kamu pimpinan nggak buat tombak, nggak pantas lah. Rupanya jangan kayak gini, jangan kayak hewan ini, kayak kadal. Rupa kamu nggak kayak gitu. Kamu pimpinan loh. Coba mau apa? Mau apa yang disampaikan coba? Tadi mau disampaikan apa? Di sini sudah ada yang menjaga. Di sini udah ada yang menjaga, betul. Terus? Mereka semuanya diam-diam saja. Jangan sampai mereka diganggu ya. Hmm. Jangan sampai diganggu. Mereka sudah memberi saya boleh masuk. Saya sudah kenalan dari jauh sudah. Kenapa saya berani manggil ini? Maka saya biasa aja kok. Itu sudah berseberangan. Kami di sini ada yang menjaga semua. Di sini ada. Saya yang di sini. Oh, kamu sebelah situ. Lah emang saya kan nggak ganggu kamu di situ. Saya tuh butuhnya yang di sini. Kamu yang ganggu saya malah. Saya tadi kan nyuruh yang di sini masuk. Kenapa kamu yang masuk? Mereka pasti menyuruh kami untuk menjaga. Jaga di luar. Bohong, nggak kayak gitu. Ceritanya itu nggak kayak gitu ceritanya. Ceritanya nggak kayak gitu. Coba yang benar ceritanya gimana coba? Mencari tahu tentang kami, ya. Kenapa kalau tahu terus kenapa? Sudah lama, sudah keramat. Oh, sudah keramat. Karena ada kalian di situ jadi keramat. Banyak orang pada minta ke sini karena keramat. Ya. Pasti. Oh, itu pasti. Oh, pasti. Ya. Apa yang kalian janjikan berikan ke mereka? Pasti didatang. Oh, didatangi. Banyak sekali. Pada minta apa ke sini? Hah? Kesaktian. Oh, wibawa, kesaktian, kekayaan. Oh, kekayaan paling banyak ya? Itu. Oh, naik jabatan, pangkat. Semua pada datang. Tapi aslinya kalian bisa bantu mereka enggak? Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa. Yang bisa yang seperti apa maksudnya? Punya kesaktian. Kesaktian. Dari yang lainnya. Terus caranya bantu gimana? Ngikut mereka? Hah? Itu sudah ada ikatan, saya tidak tahu. Oh, mereka punya ikatan. Lah kamu katanya suruh jaga, kok malah nggak tahu gimana? Untuk yang mengabulkan sesuatu itu bukan saya. Oh, kalian nggak bisa ngabulin. Beda. Oh, tapi kalian manfaatkan kalau ada sesaji, makanan gitu. Mereka kan bawa kayak gitu kan biasanya? Itu tujuan kami. Oh, tujuan kalian ngambil itu aja. Berarti kalian nggak bisa kan ngabulin? Jadi ngabulin nggak bisa, ngibulin yang bisa. Jadi kalau bahasa manusia dia ngabulin kalian tuh nggak bisa, ngibulin baru bisa. Ini orang goblok ya maksudnya berarti. Oh, jadi kalian memanfaatkan itu. Bukan kalian yang ngabulin ya? Bukan ya? Ketawa ya bener. Mereka mau ngaku bisa ngabulin dari mana? Oh. Jadi mereka percaya atas kemauan sendiri. Oh, mereka percaya karena yakin dengan diri sendiri, karena datang ke sini keramat. Oh, bagus. Ini analogi namanya. Yang kami tahu mereka datang ke sini dengan kepercayaan tinggi. Sambil membawa makanan. Tugas kami hanya sedikit. Apa tugas sedikitnya apa? Saya tidak mau kasih tahu. Waduh. Tidak mau. Kasih tahu. Nanti saya juga ngasih tahu rahasia ke kamu. Jangan kasih tahu. Hah? Kamu tak kasih satu mantra biar sakti. Kamu asal ngasih tahu. Saya sudah sakti tidak terlihat. Lah, saya bisa ngelihat kamu kok. Kamu nggak bisa dilihat oleh manusia lain, tapi saya bisa ngelihat kamu. Berarti sakti kamu nggak ada apa-apanya dengan saya kan? Kamu ini wujudnya sekarang bentuknya kayak kadal. Bentuk kamu bukan ini aslinya. Iya apa enggak? Masa saya nggak bisa ngelihat? Jangan. Oh enggak. Jadi nggak mau tak kasih saktian ya? Oh, berarti gini. Berarti kamu ini yang jaga banyak di sini. Kamu yang di luar ya? Oh, yang di dalam beda lagi. Oh, ya udah kalau kayak gitu terima kasih ya. Sampean keluar ya, pulang balik lagi. Mau ada yang disampaikan lagi? Jangan lama-lama, jangan mencari tahu. Enggak apa-apa. Lama ini kalau hujan kami mau ini sudah istirahat. Keramat. Semua orang sudah percaya dengan kepercayaan mereka. Oh iya ya, paham saya maksudnya paham. Ya udah terima kasih ya. Sampean pulang ya. Tarik napas. Udah. Napas Rip. Pemirsa, untuk sesi terakhir kita mediumisasi ini di komplek makam. Tadi sebelum saya datang, saya kontemplasi, izin dulu. Itu adalah adab kita kalau masuk makam apapun bentuknya adalah ada tawasulan, kita kirim doa, terus kemudian minta izin
izinnya kepada siapa? Yang pertama adalah yang jelas kepada izin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting ya. Sisanya adalah izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Ini Mas Fit nanti fokus di tengah loh, dia itu di tengah. Ini sosoknya tua, dia putih terus semua pakai sorban selaret hitam, terus ada pecinya nongol gitu. Nah itu moga-moga kita bisa ngeliat ini yang di sisi baiknya gitu ya, sisi baiknya. Kita akan mengulik lah, maksudnya nanti kita tanya-tanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rijal Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki, ini mohon maaf. Tadi saya sudah izin, sudah ketemu, sudah kenalan. Sudah tahu ya, alhamdulillah. Jadi gini Ki, kami niatnya nggak niat buruk lah ke makam ini. Kami sangat menghormati dengan arwah yang sudah meninggal di sini. Hanya kami itu ingin tahu sebenarnya makam ini sebetulnya dikeramatkan, terus kemudian banyak orang datang dengan niat yang segala macam banyak gitu ya di sini. Sedangkan Aki di sini yang saya dari awal Aki yang saya lihat di sini, saya anggap Aki lah yang nunggu, wallahu a'lam yang nunggu sebenarnya siapa. Mungkin ada yang bisa disampaikan Ki tentang makam ini? Saya tidak bisa. Aki nggak bisa. Alasannya kenapa? Banyak rahasianya. Oh, di sini banyak rahasianya katanya. Sangat tua sekali tempat ini. Ini sangat tua. Benar-benar sangat. Oh, sangat tua. Ini apakah makam ini ada termasuk leluhur yang buka daerah sini? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oh, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi Ya, bukan itu sebenarnya. bukan itu. Apa sebenarnya apa? Ya, mau dibilang tetaplah itu rahasia. Itu rahasia. Cuman begini, Ki. Saya pengen tahu kenapa kok banyak orang datang ke sini gitu dengan hajat-hajat tadi. Aki sendiri udah ngelihat ya, kami mendatangkan beberapa sosok yang di luar ya, yang dia nggak berani masuk ke sini. Katanya banyak orang datang minta kekayaan, wibawa dan sebagainya. Kok datang ke sini itu bagaimana ceritanya? Banyak sekali rahasia. Harus bagaimana saya memulainya? Enggak, saya pengen tahu mereka sebetulnya orang-orang ya, manusia dari golongan kami datang ke sini apa sih tujuannya itu? Banyak. Contohnya apa, Ki? Kekayaan. Minta kekayaan, Kesaktian. kesaktian. Kemudian untuk mengambil segala sesuatu apa yang diinginkannya. Punya hajat pribadi. Benar sekali. Terus selama Tapi mereka musyrik semua. Oh, mereka musyrik semua. Jadi mereka menganggap makam Pesan saya, jangan ditiru. jangan ditiru. Biarkan Ya. untuk saya menjaga di sini. Oh, Aki tugasnya hanya jaga saja. Betul sekali. Rahasianya tetap nggak boleh diungkapin ya, Ki. Ya, insya Allah. Insya Allah. Itu adalah amanat untuk saya. Sebelum Oh, sebelum meninggal. Ini dia merasa sedih dengan ingat. Saya akan tetap mengabdi di sini. Beliau. Tapi Atas izin Allah. atas izin Allah. Tapi nggak ada hubungannya Ki dengan orang-orang yang datang ke sini minta hajat, itu nggak ada hubungannya Ki? Tidak ada. Nggak ada. Berarti yang jahil adalah yang di luar. Ya, mereka hanya memanfaatkan saja tempat ini. Oh, mereka memanfaatkan tempat ini. Mereka tidak akan bisa masuk ke sini. Ya, dari tadi memang nggak bisa dia masuk ke sini. Tidak akan bisa mengganggu. Jadi manusia ke sini berarti salah arah ya Ki ya? Kalau tujuannya minta. Kalau mereka di sini hanya mengingat untuk mati. Oh, harusnya datang ke sini untuk ingat mati justru ya. Bukan malah meminta-minta.
bukan minta-minta. Ya, ya semua adalah yang ngabulin Gusti Allah ya. Ini kondisi di dalam ini memang sangat bersih Ki ya. Memang selalu dibersihkan ya Ki ya. Di sini bersih, tenang, damai. Bersih, tenang, damai. Karena Gusti Allah. Terus ini saya tadi ngelihat ini Ki ya, dari pandangan batin saya bukan cuman Aki sih, tadi banyak ada kayak wanita-wanita banyak. Itu apa memang dari maksudnya tuh? Oh ya 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 ya, rahasia lah ya. Saya nggak akan nyebutkan. Ya ya ya. Jadi rahasia ya, saya juga akan namanya suara. Ya namanya intinya banyak, bukan cuman Aki, tapi Aki yang dituakan di sini, yang dapat amanah ya, jaga di sini. Tapi kan makam ini memang panjang banget. Ini maksudnya apa Ki? Ini makam dibuat panjang begini maksudnya apa Ki? Kok panjang banget gitu? Ya, di sini adalah suatu tempat yang bermakna untuk kami. Ada maknanya. Itu seperti petilasan. Petilasan. Ini bisa dibilang makam. Tapi sesungguhnya tidak di sini. Ini hanyalah tempat beliau, tempat bertapa dan suka di sini. Oh gitu. Namanya petilasan, sampean pun tahu. Ya 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 ya. Jadi pada hakikatnya makam petilasan lah ya, makam petilasan. Malah diceplosin. Ya ndak, maksudnya gini, ndak masalah karena manusia mau gini Ki. Saya kasih satu ilmu tentang memahami makna dari mana. Manusia mau dikasih tahu di sini dilarang pun tetap akan datang. Karena hakikatnya manusia itu punya nafsu yang walaupun dikasih tahu itu buruk tetap akan datang. Percaya kan Ki? Itulah manusia. Mau tahu itu salah, kalau itu bermanfaat untuk dia pasti datang. Sesuatu kebenaran disampaikan juga manusia tetap akan melanggarnya. Nah, makanya saya pikir yang penting hakikat dari apa yang ada di sini sejarah itu menjadi rahasia gitu kan ya. Yang penting ini adalah sebuah makam yang ada nilai petilasannya di sini, yang dikeramatkan lah ya, ada hubungannya dengan pendiri daerah sini. Ya ini auranya bagus di dalam, auranya biru hijau gitu ya. Auranya biru hijau. Yaitu ini raga anak ini baru makan Ki. Oh iya ya. Iya, ini baru. Saya lihat. Iya baru makan, jadi itu ngerasain, wah dirasain loh. Aki kan kalau, ya Aki kan tadi sudah. Saya tidak merasa karena saya banyak bilang. Oh iya, ya, saya tadi kan sudah ada, saya tadi sedikit lah ya berbagi rezeki, ada minyak, ada dupa tadi sudah. Amin, 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 amin. Jadi ada yang ingin disampaikan Ki? Saran amanah untuk manusia ya, khususnya manusia yang salah jalan ini apa Ada khususnya untuk para manusia, jangan menyekutukan Gusti Allah. Jangan menyekutukan Gusti Allah. Karena Allah dan hukumnya begitu nyata. Hukum Allah itu nyata. Sudah digariskan la ilaha illallah. Garisnya la ilaha illallah. Jadi tidak boleh lah ya minta selain Allah ke sini gitu ya. Tapi namanya manusia Aki, jangankan Aki yang ngomong, dari golongan kami kiai ulama juga ngomong nggak akan digubris. Namanya manusia punya nafsu ya. Terima kasih Ki ya. Terima kasih sudah menerima saya dengan teman-teman di sini. Moga-moga Aki di sini nunggu dapat berkah. Untuk kamu juga banyak. Ya. Insya Allah semua yang di sini saya doakan. Amin, amin. Walaupun kita beda. Ya apa? Jaga kebersihannya. Oh, jaga kebersihan, ya pasti ya, jaga kebersihan. Anak-anak dofatu minal iman ya, kebersihan bagaimana. Terima kasih Ki, mohon maaf kalau ada kesalahan di sini. Saya persilakan Aki balik lagi ya ke tempatnya ini, di pusarannya di tengah deh, pusarannya. Ya. Monggo Ki, saya tuntun. La Allah. Buang, muntahin di sana, muntahin jangan di dalam. Oke, terakhir ya. Waduh.
Ceritanya bakar lele, bakarannya ketinggalan. Akhirnya dia kali pakai kayu. Jadi kita lagi di Sembolang kayak gini biasa makan ya, bakar lele. Belakangnya kuburan, kita makan di sini. Mayoran namanya Mayoran, kita makan bareng. Nah, satu saat kalau yang pengen ikut bolang sini bareng, ayo kita bakar lele. Ini suasana kebersamaan ya kayak gini nih. Ya pokoknya pakai daun pisang. Ayo guys, Bismillah. Jengkol mantap. Ya, jengkol. Suara clear. Ya, pemirsa sekalian, itu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan mediumisasi tentang sosok-sosok, terutama yang sosok itu adalah bukan arwah, bukan ruh ya, atau bukan nyawa orang yang sudah meninggal. Itu adalah sosok-sosok dari jin yang menunggu di sini lah ya. Itu hal umum. Pada hakikatnya setiap makam orang muslim itu penjaganya adalah para malaikat. Tapi saya tidak memiliki kemampuan bisa melihat malaikat ya, bukan hak saya, bukan level saya untuk melihat malaikat. Tapi di selain ada malaikat, ada sosok lagi yang ada juga di situ, yaitu sosok para jin. Biasa jin itu suka di makam itu hal yang biasa. Tapi pada hakikat yang paling utama adalah setiap makam orang muslim itu dijaga oleh para malaikat. Nah, terus dari awal tadi ya, ini makam ini dari sana nyampe sana itu sekitar, kalau yang dalamnya adalah 17 kaki. Sudah saya hitung nih, 17 kaki sama keramiknya ketemunya 30 kaki. Berarti 30 kali 30. Ya 30 tambah. Ya, jadi sekitar lebih dari 20 ya, 20 kaki kali 30 cm. Berarti sekitar 600 cm atau 6 meter. Jadi filosofinya di sini adalah, tadi saya nanya, kalau melihat dari bentuk makam, bukan cuma di sini, mungkin banyak makam-makam lain di Indonesia yang memiliki ukuran panjang seperti ini. Rata-rata 6-7 meter. Paling umum itu sebenarnya 7. 7 meter itu paling umum. Nah, sebetulnya benarkah kita melihatnya begini? Karena posisi makam ini adalah di situ nisannya 7 meter, kita menganggapnya bahwa yang dimakamkan ini adalah badannya 7 meter. Itu enggak seperti itu ya. Jadi makam-makam yang memiliki panjang seperti ini itu sebetulnya hanya sebuah gambaran, ada filosofinya. Misalkan ada makna yang tersembunyi di situ, seperti tadi yang disampaikan oleh Aki yang menunggu di sini. Nah, kalau kita melihat secara analogis dalam bentuk makam seperti ini, manusia di Indonesia, terutama di Indonesia itu tidak ada yang memiliki tinggi badan. Berarti kalau ini panjangnya 7 meter gitu ya, 7 meter, berarti kan orang tingginya 7 meter gitu kan. Hakikatnya kan kayak gitu. Ini makamnya panjang 7 meter, berarti tingginya 7 meter. Di Indonesia itu ya, rata-rata dari zaman purba saja, dari penemuan ya, dari kehidupan masa lalu, dari zaman purba. Contohnya di dalam sejarah adalah Pithecanthropus ya. Pithecanthropus itu adalah manusia yang ada di Indonesia, yang ditemukan di Jawa. Itu rata-rata tingginya hanya 160 sampai 180 cm atau hanya 1,8 paling tinggi rata-rata. Sedangkan di tahap berikutnya ya, manusia purba yang termasuk dalam kategori Homo sapien. Homo sapien adalah manusia yang memiliki kecerdasan. Itu yang ditemukan fosilnya itu panjangnya rata-rata 130 sampai 210. Jadi di Indonesia itu rata-rata orang Indonesia itu tingginya itu hanya 5,5 kaki atau sekitar 160. Sekarang ini 160 sampai 170 itu rata-rata. Jadi taruhlah makam ini ada di kampung ini mungkin dibuka di era tahun 1900, sekitar mungkin 50-60-an gitu kan. Di era tahun itu
kayaknya nggak mungkin ada manusia setinggi itu gitu. Sedangkan manusia purba aja di Indonesia itu hanya 210 paling tinggi rata-rata gitu ya. Kalaupun ada di Indonesia atau di dunia ini, manusia paling tinggi itu tercatat sejarah itu paling tinggi itu ada yang 3 meter, terus kemudian ada yang paling umum adalah 2,4 atau 2,7. Di Lampung itu pernah ada orang yang tingginya 2,4, yaitu almarhum Sarwono yang dari Tulang Bawang Barat itu 2,4 tingginya. Itu aja dari setulang bawang atau selampung lah ya, hampir 1 juta penduduk hanya ketemu satu. Jadi kita begini, jangan menganggap bahwa makam yang panjangnya 7 meter seperti ini orangnya pasti tingginya 7 meter. Enggak, itu filosofi sebetulnya. Angka 7 itu angka keramat. Di Al-Quran itu angka 7 sangat banyak. Tapi walau alam, intinya apa harus dibuat seperti ini? Mungkin adalah sebagai filosofi panjangnya sejarah, panjangnya keagungan, panjangnya dari keberkahan, panjangnya dari perjuangan orang yang dimakamkan di sini bisa dianggap seperti itu. Jadi nilai panjang bukan panjang mewakili panjangnya tubuh yang dikubur di sini, bukan, tapi panjang dari suatu filosofi. Jadi analoginya begitu saja. Di Indonesia itu tidak ada orang memiliki tinggi itu lebih dari 2,5, yang paling tinggi 2,4 itu aja sangat jarang. Sedangkan rata-rata orang Indonesia tingginya adalah 160 sampai 170 itu rata-rata. Ada yang sampai 180, sehingga bisa diambil pemahaman bahwa di Indonesia bukan cuma ini loh, ada di tempat lain juga yang makamnya panjang. Itu jangan dianggap bahwa orang yang meninggal di situ itu sepanjang itu tidak seperti itu. Jadi buang jauh-jauh lah ya, itu mitos-mitos seperti itu dikasih panjang ini hanya mitologi yang dipercaya begitu, sehingga menjadi kekeramatannya menjadi luar biasa. Terus tadi di sini makam ini biasa digunakan untuk didatangi banyak sekali orang-orang datang ke sini untuk meminta, ada tujuan lah, hajat, minta wibawa, kekayaan, wah pokoknya sembarang tadi sudah kita mediumisasi. Nah, tadi seperti yang Aki bilang di sini tadi, semuanya itu adalah tipu daya. Banyak jin-jin di luar dari komplek makam inilah yang banyak mengambil keuntungan, minta sesaji, memberikan tipu daya dan sebagainya, keuntungan mereka, sedangkan yang di makam ini sendiri tidak ada, nggak memberi. Dan dari medium saja tadi, jin yang kita tanya, mereka tidak mampu untuk mengabulkan hajat. Satu hal ya, mereka tidak mampu mengabulkan hajat, itu nggak mampu, mereka berbohong. Lalu bagaimana kok ternyata ada orang datang ke sini terus bisa hajat habulnya? Sekarang kita pakai ilmu probabilitas lah ya. Mungkin 10 orang yang datang ke sini dengan niat berbagai macam, ya mungkin 50% atau 30%, nggak mungkin semuanya dikabulkan. Kalau semuanya bisa dikabulkan, pasti di sini ramai orang datang tiap hari untuk kabulkan. Saya yakin mungkin dari 10 atau 20 orang yang datang atau dalam 1 tahun itu mungkin hanya 20% sampai maksimal 50% yang hajatnya terkabul. Tapi sebetulnya bukan karena di sini tuh ada yang bisa mengabulkan hajat, bukan kayak gitu. Itu sebetulnya hanya efek placebo. Tadi yang sudah disampaikan keceplosan ya Jin ngomong, itu karena orang itu saking percayanya gitu. Saking percaya datang ke sini sehingga sebetulnya nggak datang ke sini juga mereka itu bisa terkabul hajatnya. Takdirnya sudah dikabulkan, tapi dilalah kok ya dibarengi dengan datang ke sini. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang selalu datang ke sini itu pasti dikabulkan hajatnya, itu keliru besar kayak gitu. Jin sendiri tadi saya sudah bilang, saking percayanya mereka. Dalam dunia psikologi disebut efek placebo. Efek placebo itu ada sementara ya dikabulkan bukan karena mereka, tapi keyakinan diri sendiri, karena rasa yakin kita kalau datang ke sini dikabulkan karena keramat, akhirnya ya keyakinan itulah yang menjadikan daya kekuatan ya dari diri kita sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan kita terkabulkan. Hakikatnya semua dikabulkan oleh Allah. Sehingga tadi Aki bilang di sini, datang ke sini musyrik gitu. Kalau minta ke sini tuh musyrik. Iya, memang sepakat ulama datang ke sini, walaupun itu hanya sekedar tawasul, tapi punya hajat dengan tawasul di sini nanti dikabulkan hajat, itu udah bagian dari musyrik sebetulnya. Kita nggak boleh seperti yang diminta oleh penunggu tadi di sini, kalau datang ke sini itu untuk mengingat mati, itu yang paling betul. Datang ke makam, ziarah ke makam itu sebagai ibrah, sebagai contoh, sebagai motivasi bahwa kita itu nanti ingat mati akan seperti itu. Jadi pemirsa,
di mana tempat yang sifatnya dikeramatkan, makam keramat, terus banyak orang datang minta ini minta itu, hakikatnya tidak satupun yang ada di situ bisa mengabulkan. Kalaupun ada yang mengabulkan, biasanya membantu, ngerewangi. Akhirnya misalkan begini, ada orang datang ke sini minta ini itu, mereka datang ikut pulang menjadi pendampingnya, itu jadi khodamnya, membantu dengan nanti dikasih sesaji dan sebagainya. Itu sudah menjadi ada ikatan namanya, keterikatan. Mungkin ketika ada orang tapa di sini membawa umbu rampe terus didatangi, dia membantu dengan syarat seperti ini apa jin kafir yang ngikut. Tapi kalau meyakini bahwa yang di makam ini bisa mengabulkan, itu adalah kekeliruan besar, musyrik atau syirik namanya. Oke ya, jadi pemirsa, kiranya hanya itu ya, moga ada pemahaman, ada wawasan yang bisa diambil. Walaupun saya mungkin sekuat tenaga mati-matian menyatakan bahwa mari kita sama-sama untuk tidak datang ke makam gini, itu tetap manusia itu akan banyak melanggarnya. Kurang banyak apalah ulama kita, kiai kita, habib kita yang menyatakan bahwa untuk hidupnya tetap aja dilanggar. Bahkan Allah sendiri aja dilanggar. Bagaimana dengan ini? Sekuat tenaga apapun saya untuk menyatakan bahwa kesini musyrik, kesini itu banyak jinnya, kesini hanya tetap nanti akan banyak orang. Karena apa? Keyakinan. Dorongan-dorongan kehendak yang diembuskan oleh setan itu akan menutupi hal-hal yang saya sampaikan ini sama sekali nggak ada artinya untuk orang-orang yang sudah punya niat yang sangat kuat gitu ya. Jadi itulah mungkin dengan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa menelaah apa yang saya sampaikan di sini, kembali ke Al-Qur'an, kembali ke hadis, kepada ajaran kita sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim harus berpegang teguh. Nggak usah datang ke sini, lebih baik Anda adalah sedekah yang menyantuni fakir miskin, membantu orang yatim piatu sebagai wujud syukur ya. Mohon kepada Allah, sekalian doa, sekalian bersedekah. Jangan sedekah malah ngasih ayam, ayam kambing dilepas di sini gitu kan, itu mubadir namanya. Motong di sini juga terkenal motong kambing di sini, ada orang yang sudah hajatnya terkabul, motong kambing di sini untuk dipersembahkan di sini ya. Itu kan perbuatan yang luar biasa ya, itu sudah keluar dari jalur Islam. Jadi fungsikan makam sebagai pengingat kita untuk mati, fungsikan makam sebagai daya dorong kita untuk tambah rajin ibadah, karena mau tidak mau kita semua akan mati. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal yang baik silakan diambil, apa ada yang jelek kira-kira ya dibuang ya. Ikuti terus perjalanan saya dan rekan-rekan dari Al-Fakir. Doakan kami karena ini musim hujan terus, ini aja dari tadi hujan bolak-balik hujan, kita nunggu waktu reda. Mohon maaf nggak bisa bolang setiap minggu karena cuaca sekarang lagi kurang bersahabat. Dan apa yang setiap saya buat konten itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang ada wawasannya, bukan hanya sekedar konten-konten omong kosong. Harus ada wawasan, harus ada ilmu yang bisa kita ambil, baik untuk saya sendiri dan untuk Anda semua. Cukup hanya itu. Moga kita bertemu di teman yang akan datang. Sehat-sehat semua untuk Anda, tambah rezeki, tambah barokah, rezeki umur, rezeki ilmu, rezeki keluarga, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jalan Pak. Ini kalau dihitung pakai kaki sampai sini itu 17 langkah, berarti 17 kaki. Ini kalau nyampe di sini sekitar 5, berapa meter ya. Ini kalau nyampe di keramik ini memang benar 7 meter ketemunya. Nah, angka 7 itu angka keramat. Jadi bukan yang panjang, yang meninggal tingginya orangnya 7 meter ya.